Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnu Maulida dengan NIM 2400513 akan mempresentasikan mengenai alokasi waktu pembelajaran. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian alokasi waktu pembelajaran. Secara umum, alokasi waktu pembelajaran adalah pembagian waktu belajar yang sudah direncanakan. Tujuannya, supaya materi bisa selesai dan mudah dipahami peserta didik. Sedangkan menurut para ahli, yaitu Meliasa, alokasi waktu adalah waktu yang disediakan untuk mencapai kompetensi. Sedangkan menurut Majid, alokasi waktu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan materi pembelajaran. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa alokasi waktu pembelajaran adalah cara pembagian waktu yang efektif supaya mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada tujuan alokasi waktu. Ada beberapa. Yang pertama yaitu supaya pembelajaran lebih teratur. Jadi dengan adanya alokasi waktu ini, kegiatan belajar tidak berjalan sembarangan. Contohnya, guru sudah tahu kapan harusnya menjelaskan materi dan kapan waktunya diskusi. Yang kedua yaitu materi bisa selesai tepat waktu. Jadi, semua materi dapat disampaikan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Contohnya, dalam satu semester, semua topik selesai diajarkan. Yang ketiga yaitu peserta didik lebih mudah memahami pelajaran. Eh, dengan adanya alokasi waktu ini, eh, peserta didik lebih mudah memahami pelajaran karena penyampaiannya tidak terburu-buru. Contohnya, peserta didik diberi waktu untuk bertanya dan latihan. Yang keempat yaitu waktu belajar tidak terbuang sia-sia. Jadi tidak ada waktu yang terbuang percuma karena sudah ditentukan pada rencana alokasi waktu. Uh, Contohnya tuh tidak terlalu lama di pembukaan sehingga waktu inti cukup uh, penyampaiannya. Selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi. Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu banyaknya materi yang diajarkan. Jadi semakin banyak materi yang diajarkan, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Contohnya, materi satu bab penuh tentu butuh lebih banyak waktu. Yang kedua yaitu tingkat kesulitan materi. Uh, Materi sulit membutuhkan waktu lebih lama. Contohnya, matematika lebih lama dibanding hafalan sederhana. Yang ketiga yaitu kemampuan peserta didik. Jadi, jika peserta didik cepat memahami sebuah materi, waktu bisa lebih singkat. Contohnya, di kelas unggulan itu biasanya lebih cepat selesainya sebuah materi. Yang keempat yaitu metode yang digunakan pendidik. Metode tertentu memerlukan waktu yang berbeda. Misalnya, contohnya tuh di diskusi kelompok butuh waktu lebih lama dibandingkan metode ceramah. Yang kelima yaitu jumlah minggu atau jam pelajaran. Jadi pada fakta ini, waktu yang tersedia juga menentukan. Contohnya, 2 jam pelajaran tentu berbeda dengan 1 jam. Yang keenam yaitu kondisi kelas dan fasilitas. Kondisi kelas dan fasilitas ini juga mempengaruhi efektivitasnya waktu. Contohnya, kelas yang ribut membuat waktu terbuang dan banyak tersia-sia. Selanjutnya yaitu ada faktor internal dan eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Uh, ada beberapa. Yang pertama yaitu kemampuan belajar. Jadi setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Contohnya ada siswa yang cepat paham, ada yang butuh pengulangan. Yang kedua yaitu semangat atau motivasi. Jadi peserta didik ini um, juga memerlukan motivasi untuk
semangat tinggi untuk membuat pelajaran itu lebih efektif dan menyenangkan. Contohnya itu, siswa yang aktif biasanya lebih cepat memahami. Yang ketiga yaitu fokus saat belajar. Eh, Konsentrasi juga mempengaruhi waktu belajar. Contohnya, siswa yang sering bermain HP akan sering lambat eh, akan sering lambat dalam memahami pembelajaran. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Jadi ada beberapa. Yang pertama yaitu jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran itu waktu belajar ditentukan oleh jadwal. Contohnya pagi biasanya lebih fokus dibandingkan siang. Yang kedua yaitu cara mengajar pendidik. Cara pendidik menyampaikan materi juga mempengaruhi waktu. Contohnya, pendidik interaktif membuat waktu lebih efektif. Yang ketiga yaitu lingkungan kelas. Lingkungan kelas yang nyaman juga mendukung pembelajaran. Contohnya, kelas tenang membuat belajar lebih cepat selesai. Selanjutnya yaitu tahapan perencanaan alokasi waktu. Yang pertama, yaitu melihat kalender pendidikan. Berapa minggu efektifnya. Yaitu pada tahapan ini, kita mengetahui jumlah minggu yang efektif untuk belajar. Contohnya tuh, satu semester ada 16 minggu untuk belajar. Yang kedua, yaitu menentukan materi atau kompetensi yang akan diajarkan. Yaitu menentukan apa yang akan diajarkan kepada peserta didik. Contohnya, menentukan topik per minggunya. Yang ketiga, yaitu menghitung jumlah jam pelajaran. Jadi, pada tahapan ini kita menyesuaikan dengan waktu yang tersedia atau yang telah direncanakan. Yang keempat, yaitu membagi waktu setiap materi. Jadi, setiap materi itu mempunyai porsi waktu tertentu. Yang kelima, yaitu menuliskan dalam RPP. Jadi, semua yang kita rancang itu dimasukkan ke dalam rencana pembelajaran. Selanjutnya, yaitu ada tahapan pembelajaran. Ada beberapa tahap. Yang pertama, yaitu pendahuluan, yaitu membuka pembelajaran. Misalnya, membuka pembelajaran ini seperti persepsi atau perkenalan diri secara singkat. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti itu yaitu menyampaikan materi. Contohnya menjelaskan pengertian public speaking. Yang ketiga yaitu penutup. Pada tahap penutup ini yaitu kesimpulan atau refleksi dan juga evaluasi. Contohnya itu memberikan tugas pada pembelajaran pertemuan itu. Selanjutnya yaitu contoh pembagian waktu. Misalnya dalam satu pertemuan itu 60 menit. Pada pendahuluan, misalnya 10 menit, digunakan untuk membuka kegiatan dan membangun suasana belajar. Contohnya, pendidik menyapa peserta, menjelaskan tujuan pelajaran hari ini, dan melakukan ice breaking seperti memperkenalkan diri secara singkat. Yang kedua yaitu penjelasan materi selama 30 menit. Yaitu penyampaian materi inti secara singkat dan jelas. Misalnya, pendidik menjelaskan pada pelatihan public speaking, yaitu menjelaskan teknik dasar public speaking seperti cara mengatur suara, kontak mata, dan percaya diri saat berbicara di depan umum. Yang ketiga yaitu diskusi atau latihan selama 15 menit. Peserta mempraktikkan materi yang telah dipelajari. Contohnya, peserta diminta tampil satu persatu untuk berbicara selama 1-2 menit, lalu peserta lain
memberi tanggapan atau masukan. Yang keempat yaitu penutup selama 5 menit, yaitu mengakhiri kegiatan dengan refleksi dan evaluasi. Contohnya, pendidik memberikan kesimpulan, menyampaikan kelebihan dan kekurangan peserta secara umum, serta memberi motivasi untuk terus berlatih. Selanjutnya yaitu teknik mengelola waktu. Ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu membuat rencana mengajar atau RPP agar pembelajaran terarah sesuai dengan tujuan. Contohnya, pendidik sudah punya rencana sebelum mengajar. Yang kedua yaitu fokus pada materi penting. Jadi tidak semua materi dijelaskan secara detail. Yang ketiga yaitu menggunakan metode yang menarik. Teknik ini penting dalam sebuah pembelajaran supaya pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Contohnya metode diskusi atau game edukasi. Yang keempat yaitu mengatur waktu saat mengajar. Jadi pada teknik ini pendidik tidak menyampaikan materi terlalu panjang atau terlalu lama supaya tidak membosankan. Yang kelima yaitu memberi waktu diskusi agar peserta didik aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu peran pendidik. Ada beberapa. Yang pertama yaitu mengatur waktu pembelajaran. Jadi pendidik itu harus disiplin terhadap waktu yang telah direncanakan. Yang kedua yaitu membimbing peserta didik. Jadi pada peran ini pendidik memiliki peran yaitu membimbing peserta didik supaya lebih memahami materi yang telah diberikan. Yang ketiga yaitu membuat pembelajaran tetap menarik agar peserta didik berpartisipasi pada pembelajaran dan tidak bosan selama belajar. Jadi berdasarkan materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa alokasi waktu pembelajaran adalah cara mengatur dan membagi waktu belajar agar proses pembelajaran berjalan dengan teratur dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pengaturan waktu ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti banyaknya materi, tingkat kesulitan, kemampuan pendidik, metode mengajar, serta kondisi lingkungan belajar. Oleh karena itu, alokasi waktu perlu direncanakan secara sistematis melalui beberapa tahapan, mulai dari melihat kalender pendidikan, menentukan materi, hingga membagi waktu dalam kegiatan pembelajaran. Sekian penyampaian materi dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.